Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, mari kita akan memberikan kesempatan, memberi waktu buat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau mencintai kami. Kami juga ingin mencintai dan mengasihi Engkau. Engkau tetap setia menjadi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh
Terima kasih Yesus. Ini janji kami kepadamu. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Mengiringmu, mengikutmu, dan melayanimu Tuhan. Inilah hidup kami. Layakan seluruh hidup kami. Untuk tetap dapat mencintai Tuhan. Untuk dapat tetap setia kepadamu Bapa. Mampukan kami boleh setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mencintai Tuhan sampai akhir hidup kami. Kau memberkati kami pada saat pagi hari ini Bapa. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Allah hadir, Allah berkuasa memberkati kami semuanya dimanapun seluruh umat-Mu berada. Jamahlah dan berkati mereka semua dan kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus menyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Setia, setia, setialah sampai mati. Puji Tuhan. Setia sampai mati.
melihat kesetiaan saudara dan saya di zaman-zaman yang sukar dan sulit ini, penuh tantangan, penuh rintangan. Tuhan menguji kesetiaan kita, seberapa kita setia, seberapa besar ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kiranya kita semua tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Dia akan menolong kita. Dia akan menghapus setiap air mata kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Yang mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata. Walau badai mengepung dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan dengan iman sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Amin. Selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa. Tetesan air mata. Walau badai mengepung dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Dia setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat. Amin. Haleluya. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Amin. Haleluya. Yang mengerti bahasa. Tetesan air mata. Walau badai mengepung dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengepung, walau badai mengepung dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengatakan Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan Engkau akan tetap setia kepada kami. Itu janji-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga berpegang atas janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa Allah akan tetap menyertai dan setia kepada kami. Dan kami juga berjanji, kami semua akan tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami.
Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita bersama berkaitan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Saya mencoba mengambil materi khotbah dari kitab Wahyu. Dalam hal ini adalah Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, di mana di dalam ayat ini, dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan datang kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Untuk menghemat waktu, saya mungkin tidak perlu bacakan secara keseluruhan, tetapi saya akan coba satu ayat saja sebagai dasar dari renungan kita pada hari ini, yang saya ambil dari ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, situasi saat ini, kekristenan, iman kita sedang diuji. Sekali lagi, akhir-akhir ini, kekristenan orang Kristen atau iman orang Kristen sedang diuji. Apa sarana, apa yang menguji iman kita? Ya tentu ada banyak jenis kejadian-kejadian yang dapat menguji iman kita. Dengan kata lain begini, apakah dengan sebuah kejadian saya dan saudara masih tetap di dalam Tuhan? Misalkan sakit penyakit. Apakah ketika saya dan saudara sakit-sakitan tetap masih berkata, Yesus adalah Tuhan saya? Apakah dengan kejahatan yang semakin tidak menentu dan kita berada di tengah-tengah kejahatan, kita masih bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh pembunuhan yang sadis yang ada di Sulawesi Tengah. Banyak orang menyampaikan sikap, mulai dari kata-kata mengutuk sampai kata-kata mendoakan, menghibur dan menguatkan. Mungkin di satu sisi kita jauh dari TKP, hanya bisa mendoakan. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita membayangkan kalau itu berdekatan dan ada di sekitar kita? Masihkah saudara tetap aktif dan dekat dengan Tuhan? Disinilah letak iman kita akan teruji. Bahasa orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa dipegang ketika dia mengatakan apapun yang terjadi sampai maut memisahkan, saya tetap di dalam Tuhan. Tetapi memang kata-kata tidak seindah realita. Pernah kita dengar Petrus ketika diuji imannya, dia juga pernah mengatakan apapun yang terjadi kepada Tuhan Yesus, dia akan bela mati-matian. Dia tidak takut. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, malah yang terjadi apa? Mentalnya ciut. Sekalipun pada akhirnya dia menyesali.
dan dia bertobat. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dalam hal ini adalah belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia. Philadelphia itu masih ada di seputaran Turki saat ini. Dan kata Philadelphia, bahkan jemaat Philadelphia masih ada sampai saat ini. Sementara nama jemaat-jemaat yang lain sudah lenyap. Bapak Ibu, jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang dikunjungi, yang menerima firman secara khusus. Dan itu berada di daerah Timur Tengah, khususnya di daerah Turki saat ini. Kalau dulu lebih populer dikatakan adalah Asia Kecil. Dan letaknya itu persis di sekitar Turki. Philadelphia itu kotanya kecil, bahkan sering terjadi gempa. Bahkan orang Kristen yang ada di sana juga sering mendapatkan fitnahan dari kelompok Yahudi. Tetapi catatan Alkitab mengatakan begini, ada 2 pujian, ada 2 hal yang firman Tuhan sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Kiranya 2 hal ini juga menjadi bahagian hidup kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah pujian dari Allah, pujian dari Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia. Pujiannya apa? Yaitu tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, yang berbunyi, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Jadi, pujian dari Tuhan terhadap jemaat Philadelphia, bahwa apapun yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia, Tuhan tahu persis bahwa jemaat itu sekalipun dari sisi jumlah kecil, tetapi Allah memuji mereka karena mereka melakukan 2 hal. Yang pertama, mereka menuruti firman Tuhan. Kata menuruti di sini itu sama dengan taat, tunduk, hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, bila seseorang memperlihatkan dirinya tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Pujian yang kedua yang sampaikan adalah, engkau tidak menyangkal namaku. Jadi dengan kata lain, sekalipun pencobaan datang, sekalipun kesulitan datang, sekalipun keadaan tidak seperti yang diharapkan, jemaat Philadelphia tetap tidak menyangkal nama Tuhan. Itulah pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang pertama tadi adalah bahwa mereka menuruti firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Sementara sekarang ini ada banyak orang tinggalkan Tuhan karena tidak kuat menanggung konsekuensi hidup, tidak kuat menghadapi realita hidup. Tuhan pun ditinggalkan. Boro-boro dia ibadah. Alasan karena inilah dia ibadah, rasanya segudang alasan. Disinilah kita sedang diuji. Apakah dengan keadaan seperti saat ini, saudara tetap di dalam Tuhan, saudara tetap mengiring Tuhan, saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan memuji mereka, Tuhan menyampaikan janjinya. Saya tidak perlu sebutkan semua janji dari Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Yang saya ingin sebutkan cuma satu saja, karena kita dibatasi oleh waktu. Yang janjinya dikatakan demikian. Ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku,
Itu tadi kan dipuji Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Jadi ini adalah salah satu janji Tuhan dari 5 janji yang Tuhan utarakan kepada jemaat Philadelphia. Salah satunya adalah Tuhan akan memberikan perlindungan pada waktu mereka sedang menghadapi pencobaan. Saya bersama dengan keluarga gembala sudah menikmati perlindungan Tuhan. Sudah merasakan bagaimana Tuhan melindungi kami. Kenapa? Karena kami mau belajar tetap di dalam pelayanan, tetap melayani Tuhan sekalipun banyak tantangannya. Disitulah kita akan terlihat apakah kita teruji atau tidak. Bapak Ibu, belajar dari jemaat Philadelphia. Saya mengajak Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam situasi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, keadaan dunia bukan semakin membaik. Mungkin secara ilmu pengetahuan semakin canggih. Sekali lagi, dari sisi ilmu atau perkembangan ilmu pengetahuan semakin meroket, semakin canggih. Tapi ingat, bersamaan dengan ilmu pengetahuan semakin berkembang dan semakin meroket, tapi kejahatan pun semakin besar, semakin leluasa. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan juga dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menyebarkan, memberitakan niat-niat jahat mereka. Perhatikan sekarang ini, begitu banyak berseleweran di media sosial. Informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi yang menebarkan kebencian. Kita tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi perlu saudara ingat, iblis sadar betul bahwa penghukuman atas dirinya semakin dekat, maka dia akan melakukan apa saja untuk membuat orang Kristen, membuat anak Tuhan jauh dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Disitulah diuji. Apakah saya dan saudara tetap setia di dalam Tuhan? Kalau saya dan saudara setia, ketika kita menghadapi ujian, Tuhan beri kita penghiburan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari, saya mengajak, saya mendorong, dan saya menasihati sebagai gembala. Berharap, saudara ikuti semua kegiatan-kegiatan gereja kita. Supaya saudara tetap termonitor. Bagaimana kami tahu saudara kuat di dalam Tuhan. Tapi ketika saudara hadir, itu juga membantu kami dapat memonitor keberadaan saudara di dalam Tuhan. Karena itu, mari dengan segala kerinduan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala keadaan. Dia pasti memberikan penghiburan kepada kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Ketika saudara dan saudara saya menyanyikan pujian ini, katakan kepada Tuhan, taruh tangan saudara di dada saudara. Dan itu menjadi sebuah komitmen saudara, bahwa saudara setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti
bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bagi saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah, saya mau berdoa. Saudara ingat bahwa Tuhan kita baik. Kalau Tuhan izinkan keadaan saat ini tidak sesuai yang kita harapkan, percayalah, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berjanji dan Dia akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau Allah pencipta langit bumi serta isinya. Engkau pengendali alam semesta. Engkau juga dapat mengendalikan sebuah keadaan, segala keadaan, terlebih situasi yang sedang kami alami. Kalau di antara kami ada yang sakit, tangan kasih-Mu yang ajaib Engkau ulurkan dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang susah, hiburkan ya Bapak. Kalau ada yang kekurangan, Engkau datang memberikan apa yang mereka perlukan. Perjuangan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terkait dengan tempat ibadah yang sedang kami upayakan. Tuhan yang mengawali, Tuhan juga yang akan menuntaskannya. Sampai kelak akan kami saksikan bagaimana sebuah perbuatan besar dari Tuhan kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu berada, Tuhan kiranya tolong dan Tuhan memberkati. Ini doa kami sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam buat kita semua. Selamat pagi buat mereka, Sari, Siska, siapa lagi? Dian, ya. Tadi masih ada yang lain. Oh, 5 orang saja. Ya, jangan lupa ya, tetap berdoa untuk perjuangan kita sarana tempat ibadah. Besok Senin akan maju kepada kelurahan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Harapan kita Januari kita sudah bisa mulai pembangunan rumah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Coba mungkin dibuka kameranya dulu, kameranya. Ya. Ya, mana Ibu Sin? Ibu mana? Ibu di belakang. Di belakang. Mana si Jessica mana? Jadi, Mana Cika? Cika. Nah, ya. Cika di room, Dian. Ya. Jangan lupa ya, tetap doakan perjuangan kita untuk membangun rumah Tuhan ya. Ya. Siska mana ini Siska? Hilang dia. Mana wajahnya? Belum Lari. dandan. Ayo sambil buka kameranya. Apa kabar, Neng? Sehat, Neng? Ya, Sari. Sari, halo. Sehat semua Mereka, kan? Siska. Ya.
Ini ya. bulan Oke, Om. Tuhan berkati. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Ibu, Terima ibu. Ibu, halo Bu. Ya, ayo. Tuhan, Tuhan berkati. Sehat Om. Sehat. Oke, semua dah.